Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa mampu merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, mampu diberikan kenikmatan kesehatan, kesempatan, waktu luang untuk bisa hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur, kita bisa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Man kathurat ni'amahu falyuqayyiduha bisyukr wa illa dahabat." Kata Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata, barang siapa yang dikaruniai banyak nikmat, barang siapa yang diberikan nikmat yang banyak, falyuqayyiduha bisyukr, maka ikatlah nikmat-nikmat tersebut dengan rasa syukur. Wa illa dahabat, dan jika engkau tidak mengikat nikmat-nikmat tersebut dengan rasa syukur, dahabat, nikmat tersebut akan hilang dari dirimu. Ya, maka dari itu kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita ikatkan nikmat-nikmat Allah dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berselawat? Ya, pertama, dengan kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk rasa cinta kita, bentuk rasa sayang kita kepada baginda Nabi. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad sedang di luar duduk bersama para sahabat. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Aku sangat merindukan saudara-saudaraku dan aku ingin bertemu dengannya." Lantas para sahabat merasa heran, "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Maka Rasulullah menjawab, "Kalian bukan saudara-saudaraku, akan tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, mereka yang mencintai aku, akan tetapi mereka belum pernah melihat aku secara kasat mata." Ya, secara mata, dari mata kepala sendiri dia belum melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi dia sudah beriman, dia sudah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah menyebut dia sebagai saudara-saudaranya. Itu adalah kita semua. Kita semua beriman kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, akan tapi kita belum pernah melihat Nabi Muhammad secara kasat mata. Ya, kita disebut oleh Rasulullah sebagai saudara-saudaranya, dan Rasulullah ingin bertemu dengan kita semua. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Makanya dengan kita bersalawat, yang pertama, kita bentuk rasa sayang kita, bentuk rasa cinta kita, bentuk rasa rindu kita kepada Nabi SAW. Dan yang kedua, salawat. Kenapa kita harus salawat? Ya, yang kedua yaitu adalah bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Jika kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah alasan kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bentuk rasa cinta kita, rasa sayang kita, rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu salawat saja, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana hadis ini sudah familiar di telinga kita, sudah sering kita dengar, maupun dari kalangan awam maupun dari kalangan yang sudah berilmu. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Sudah familiar kan? "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal al-qalbu." Ya. Kata Nabi SAW, ingatlah bahwasanya di dalam diri kita, di dalam jasad kita ada segumpal darah. Idza salahat, yang mana segumpal darah tersebut jika baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh badan kita akan ikut baik, akan ikut sehat. Wa idza fasadat, dan sebaliknya jika segumpal darah ini rusak, ya, buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuh kita akan ikut rusak, akan ikut buruk. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasannya segumpal darah tersebut adalah al-qalbu, yaitu adalah hati. Syekh Saleh Al-Munajjid, beliau mengatakan mengenai tentang hadis ini, bahwasanya beliau berkata, al-qalbu malikul a'dha, bahwasanya hati adalah rajanya anggota badan. Wa baqiyatuhu junuduh, adapun sisa-sisanya selain hati itu adalah pasukan-pasukan sang raja, pengikut-pengikut sang raja. Wa humma ma'a hadza junudun ta'iuna lahu, ya. Bersama dengan hal ini, seorang pengikut, ya, sebuah pasukan pasti akan taat, akan mengikuti sang raja. Munba'itsuna fi ta'atihi, dan dia juga akan setia terhadap sang raja. Wa tanfidhi awamirihi, dan dia juga akan melaksanakan perintah-perintah sang raja, akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh sang raja. La yukhalifunahu fi syai'in min dzalik, mereka pasukannya tidak akan menyelisihi, tidak akan membangkang sang raja. Fa in kana al-malik shalihan kanat junuduhu shalihatan, jikalau sang raja tersebut saleh, sang raja tersebut baik, kanat junuduhu shalihatan, maka pasukannya akan ikut soleh, akan ikut baik. Wa in kana fasidan, dan akan tetapi sebaliknya jika sang raja itu buruk, ahlu maksiat, ya, jahat, kanat junuduhu fasidatan, maka pasukannya juga akan ikut buruk, akan ikut jelek. Wala yanfa'u indallah illal qalbu as-salim. Ya. Yang terakhir, Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah kecuali qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Di sini Syekh Saleh Al-Munajjid memperumpamakan, mempermisalkan bahwasannya hati yang ada di dalam diri manusia itu sebagai sang raja. Adapun anggota lainnya, anggota badan yang lainnya, mata, kaki, kepala, tangan, badan, itu adalah pasukan-pasukan dari sang raja, pasukan-pasukan dari sang hati ini, ya, hati sang raja ini. Ya. Maka jikalau sang hati ini baik, ya, sang raja yang ada di dalam jasad kita ini baik, maka pasukan anggota badan kita juga akan ikut baik. Begitu juga sebaliknya. Jika sang raja yang ada di dalam jasad kita ini buruk, hati kita buruk, maka seluruh badan kita akan ikut buruk,
akan ikut jelek dikarenakan sang rajanya juga jelek. Ya. Makanya sang raja ini sangat berarti bagi pasukan-pasukannya. Dan terakhir Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwasanya tidak ada yang bermanfaat di sisi Allah kecuali qalbun salim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada, pada hari itu tidak ada yang bermanfaat harta maupun anak, illa man atallah, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Bapak, ibu-ibu, teman-temanku yang dimakan oleh Allah, di sini dijelaskan bahwasanya hati yang selamat berarti ada beberapa jenis hati, ya, yang mana hatinya tidak selamat, ya, hatinya tidak diterima, tidak bermanfaat. Ya. Maka ulama menjelaskan bahwasanya perihal dengan hati dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Yang pertama yaitu adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Ya. Apa itu hati yang mati? Hati yang mati itu adalah hati yang mana di dalam dirinya tidak ada iman. Di dalam dirinya tidak ada iman dan hidayah tidak akan masuk ke dalam hati tersebut, ke dalam diri seorang tersebut. Jikalau seseorang sudah terkena hatinya mati, sudah di dalam hatinya sudah mati, maka dia tidak akan ada hidayah masuk ke dalam dia. Bahkan kebenaran-kebenaran yang dia lihat, kebenaran-kebenaran yang mereka dengar, itu dianggap mereka salah. Kenapa? Karena hati mereka sudah mati. Mereka menolak kebenaran yang datang dikarenakan hatinya sudah mati, hatinya sudah keras. Kebenaran datang akan pantul, tidak akan masuk. Itulah hati yang mati. Sebagaimana orang-orang kafir, dahulu ada siapa di zaman Nabi Musa? Ada Fir'aun. Yang mana Nabi Musa sudah berdakwah berkali-kali, akan tapi Fir'aun tidak mau mengikuti Nabi Musa. Bahkan dia menyombongkan diri, dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Hidayah tidak akan masuk ke dalam diri dia dikarenakan hati Fir'aun sudah mati. Hati Fir'aun sudah Allah kunci, sudah Allah matikan, sehingga hidayah, kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dianggap salah oleh Fir'aun ini. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad ada Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang mana kebenaran-kebenaran mereka anggap salah. Ya. Nabi Muhammad mereka anggap sebagai penyihir, mereka anggap sebagai pemecah belah. Ya. Padahal Nabi Muhammad datang membawa kebenaran, akan tapi Abu Jahal, Abu Lahab, mereka menganggap kebenaran tersebut sebagai suatu yang salah, sebagai suatu yang buruk. Karena apa? Karena di dalam hati mereka sudah mati. Dikarenakan hati mereka yang ada di dalam diri mereka sudah mati. Sehingga hidayah-hidayah tidak ada yang datang. Hidayah-hidayah tidak bisa datang ke dalam diri mereka. Orang-orang kafirnya. Begitu juga di zaman sekarang, yang mana orang-orang kafir di zaman sekarang ya, ada di India menyembah apa? Menyembah sapi. Sapi disembah, bahkan tainya aja sebagai suatu yang suci ya. Mereka tainya dioleskan ke seluruh tubuhnya. Karena apa? Mereka anggap suci ya. Ini suatu yang salah, suatu kesalahan yang mereka anggap benar. Ya. Mengapa? Karena di dalam hati mereka Allah sudah matikan hatinya, sehingga mereka melihat kesalahan tersebut sebagai suatu yang benar. Ya. Mereka anggap sapi suatu yang suci, padahal itu jorok. Ya. Mereka anggap itu adalah suatu yang benar, padahal itu adalah salah. Begitu juga orang-orang yang menyembah patung dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka menyembah patung, padahal patung tidak mendatangkan manfaat ataupun madorot. Ya. Mereka menyembah patung, patung yang dibuat oleh manusia, mereka sembah. Hal yang salah ini mereka anggap benar. Kenapa? Karena di hati mereka Allah sudah matikan. Hati mereka yang ada di dalam dirinya sudah mati. Sehingga mereka menganggap suatu yang salah itu adalah benar. Sedangkan suatu yang benar
itu dianggap mereka menjadi suatu yang salah. Inilah ketika hati sudah mati. Ya. Jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun obat ketika seorang sudah terkena hati yang mati, hatinya sudah mati, maka obatnya hanya satu, yaitu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Jika Allah sudah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seorang, maka seseorang tersebut yang awalnya hatinya sudah mati, hatinya sudah keras, ketika diberikan hidayah oleh Allah, maka hatinya bisa hidup kembali, hatinya bisa hidup. Sebagaimana para sahabatnya, mereka dahulu kafir, mereka dahulu membenci Nabi SAW, tapi Allah memilih sebagian, Allah memilih para sahabat, sehingga Allah memberikan hidayah dan menghidupkan hati yang mati. Seperti sahabat Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling membenci Islam. Dahulu sebelum masuk Islam, orang yang paling membenci Islam, bahkan dia ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sudah memilih Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, diberikan hidayah sehingga hati Umar bin Khattab menjadi hidup kembali. Yang dahulu dia ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang ketika Allah sudah memberikan hidayah, ketika Allah sudah menghidupkan hatinya, dia menjadi pembela Islam, sehingga dia menjadi digelar oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan Umar bin Khattab yang dahulu ingin membunuh Nabi, yang dahulu sangat membenci Islam, sekarang dikuburkan di samping baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dahulu dia sangat membenci Islam, ingin membunuh Nabi, tapi sekarang bayangkan sudah dikuburkan di samping kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ketika Allah sudah memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki, Allah akan hidupkan hati yang mati. Begitu juga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana dahulu dia preman, ketua suku, tapi Allah memilih dia sehingga dia diberikan hidayah sehingga dia menjadi panglima Islam. Begitu juga Khalid bin Walid yang dahulu memerangi Nabi SAW di perang Uhud. Di perang Uhud Khalid bin Walid memerangi Nabi SAW, tapi Allah memilih dia sehingga Khalid bin Walid diberikan hidayah. Khalid bin Walid hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi pembela Islam, sehingga dia digelar sebagai Sayyifullah. Bahkan dia mampu mengalahkan pasukan Romawi yang mana jumlahnya sangat banyak, memakai baju perang yang sangat-sangat megah, yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat kuat. Tapi Khalid bin Walid bisa mengalahkan pasukan Romawi. Setelah 3 panglima Islam gugur, Khalid bin Walid mengambil kendali, lalu dia bisa mengalahkan pasukan Romawi dengan strategi dia yang sangat cerdik, strategi dia yang sangat cerdas. Inilah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih seseorang untuk dihidupkan hatinya, maka dia akan diberikan hidayah kepadanya, diberikan oleh Allah hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semua, ketika kita melihat orang yang mana hatinya sudah mati, yang mana mereka menganggap suatu kesalahan itu sebagai kebenaran, suatu kebenaran itu sebagai suatu kesalahan, tugas kita adalah hanya bisa mendoakan supaya dia diberi hidayah, supaya dia bisa merasakan hidayah Islam, supaya dia bisa masuk ke dalam Islam, supaya dia dipilih oleh Allah sehingga dia dihidupkan hatinya dari hati yang mati. Jemaah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis penyakit yang kedua, jenis hati yang kedua yaitu adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakitnya. Hati yang sakit ini adalah mereka yang sudah beriman,
Mereka sudah beriman, akan tapi mereka masih bermaksiat, akan tapi mereka masih melalaikan ibadah, akan tapi mereka masih berani bermaksiat kepada Allah, berani melanggar perintah Allah. Ya, ini adalah hati yang sakit. Ya. Dan penyebab hati sakit ini adalah yang pertama adalah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka melakukan kemaksiatan, maka disitulah hati mereka akan sakit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa yatbawha adz-dzullu azmanaha. Kata Abdullah bin Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu bisa menghabiskan, bisa mematikan hati. Wayat bauha adzullu azranaha, dan menimbulkan kehinaan sepanjang zaman. Watarkaz dzunubi, dan aku melihat meninggalkan dosa itu hayatal qulub, sebagai sebab hidupnya hati. Fakhtar li nafsika isyanaha, maka pilihlah dirimu untuk bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya dosa-dosa bisa sampai mematikan hati ketika dia sudah kelewatannya. Tapi ketika dia masih bisa menjaga diri, bisa masih bertaubat, ya, dia melakukan dosa bertaubat, ya, maka hati dia masih hati yang sakit. Tidak sampai level hati yang mati, cukup hati yang sakit. Ya. Sebagaimana yang dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Ketika Imam Syafi'i berbuat maksiat yang tidak sengaja, ya, Imam Syafi'i merasakan menuntut ilmu itu sangat susah, hafalannya itu sangat rusak. Ya. Suatu ketika Imam Syafi'i melihat betis seorang wanita. Bayangkan, hanya betis, bukan paha, hanya betis yang dilihat tidak sengaja. Ya, secara tidak sengaja, akan tapi itu merusak hafalan Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengadukan kepada gurunya. Ya, bagaimana yang ada di dalam syair, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' su'a hifdzi, tentang perihal buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, kemudian dia mengabarkan kepadaku bi annal ilma, bahwasannya ilmu itu nurun, cahaya, wa nurullahi, dan cahaya Allah itu la yuhda li'asi, tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Sehingga Imam Syafi'i baru tersadar, ya, karena dia melihat betis wanita yang secara tidak sengaja, sehingga itu bisa merusak hafalan-hafalannya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ketika kita menuntut ilmu dengan hati yang sakit, maka kita rasakan bahwasanya kita menuntut ilmu itu sangat-sangat susah. Dari sekian ilmu yang banyak yang disampaikan oleh ustaz, oleh sang guru, kita hanya mendapatkan ilmu hanya sedikit. Dikarenakan apa? Hati kita terkena hati yang sakit, terkena qalbun marid. Bahkan para santri ini, ya, ketika dia menghafal Al-Quran, dia masih hatinya hati yang sakit, maka bisa dipastikan dia menghafal Al-Quran sangat susah, memurojah Al-Quran sangat susah. Dan saya juga pernah mengalami hal tersebut ketika saya masih mondok, yang mana saya biasanya menghafal Al-Quran itu semalam bisa 1 lembar. Ketika hati saya tiba-tiba sakit, ya, yang mana suatu hari ketika hati saya sakit, saya menghafal Al-Quran itu sangat susah, sehingga 1 halaman saja itu hanya bisa 1 jam, ya. Yang mana 1 halaman itu biasanya setengah jam sudah bisa, ini 1 halaman baru bisa 1 jam. Itu pun saya menghafalkannya dengan sungguh-sungguh. Inilah ketika hati sangat sakit, ya. Ketika hati sudah sakit, mereka akan merasakan susahnya hafalan, mereka akan merasakan hafalan yang sangat susah. Bahkan murojaah, ya, ketika hati sudah sakit,
dia akan susah untuk murojaah, ya. Dia akan menunda-nunda untuk murojaah. Ya, saya akan murojaah ba'da asar. Ketika ba'da asar, dia tunda sampai ba'da maghrib. Ya, ketika ba'da maghrib, dia tunda-tunda lagi. Ya. Inilah sebab dia menunda-nunda untuk murojaah itu adalah dikarenakan hatinya yang sakit, ya. Bahkan ketika dia sudah memulai untuk murojaah dengan hati yang sakit, maka dia dipastikan dia memurojaah sangat-sangat sulit, ya. Dia mungkin murojaah baru 2 halaman, baru 2 lembar, 3 lembar, tiba-tiba sudah ngantuk, tiba-tiba sudah capek, ya. Ini disebabkan karena hati dia yang sakit. Makanya sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita menghafal Al-Quran, maka kita harus membersihkan hati kita, ya. Membersihkan hati kita agar hati kita tidak sakit, sehingga kita bisa menghafal Al-Quran dengan cepat, menghafal Al-Quran dengan mudah, memurojaah Al-Quran bisa lama, memurojaah Al-Quran dengan hati yang bersih. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebab hati sakit yang kedua yaitu adalah penyakit hati masuk ke dalam hati seseorang, ya. Penyebab kedua yaitu adalah ketika hati seseorang sudah dimasukkan oleh penyakit hati, maka disitulah hati dia akan merasakan sakitnya. Adapun Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menjelaskan bahwasanya penyakit hati itu ada 6. Yang pertama adalah riya, ya. Riya, apa itu riya? Beribadah diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah dengan niat agar orang-orang melihat, agar orang-orang mengakui dia, ya. Inilah penyakit hati. Ketika dia sudah riya, maka disitulah penyakit hati datang ke hati dia. Dan yang kedua, penyakit kedua menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah yaitu adalah hasad, iri, dengki, ya. Ketika dia mempunyai hasad, ya, kepada temannya atau kepada orang lain, maka disitulah dia terkena penyakit hati. Apa itu hasad? Hasad adalah dia tidak merasa senang temannya bahagia. Dia tidak merasa senang orang lain itu bahagia. Dia mau orang lain itu sengsara. Dia mau teman itu sengsara. Ini adalah hasad. Ini adalah iri dengki. Dan iri dengki kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, memakan pahala-pahala, menghabiskan pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu bakar, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Artinya, ketika dia sudah terkena hasad, maka lama-kelamaan, dikit demi dikit, pahalanya akan berkurang. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia terkena hasad. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan jenis penyakit hati yang ketiga yaitu adalah takabbur, sombong. Apa itu sombong? Di hadis dikatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Ini adalah pengertian sombong, ya. Dan siapa yang pertama kali yang melakukan sombong? Yaitu adalah iblis laknatullahi alaihi. Padahal dahulu iblis namanya adalah Azazel, yang mana dia adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika diciptakannya Nabi Adam, lalu disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis menolaknya. Dia menolak perintah Allah, batarul haq. Dia menolak kebenaran, menolak perintah Allah. Wagomtun nas, dan dia meremehkan Nabi Adam. Dia mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Dia merasa sombong, dia meremehkan manusia, ya. Sehingga dia yang dahulu disayangi, yang dahulu paling dicintai oleh Allah, tiba-tiba
berubah 180 derajat, paling dibenci oleh Allah, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman kelak. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia sombong, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan kemudian yang keempat, jenis penyakit hati yang keempat menurut Imam Ghazali yaitu adalah al-ujub, ya, yaitu merasa bangga diri, ya. Dia merasakan bahwasannya dirinya lebih baik di antara yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis juga. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, dia merasa lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik. Dia menjelaskan kepada makhluk-makhluknya, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu diciptakan dari api, sedangkan dia itu diciptakan dari tanah liat. Dia menjelaskan kepada para makhluk bahwasanya dia lebih baik. Dia merasa bangga diri, dia ujub, ya, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya air tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya itu jernih. Mawar tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya itu indah. Bahkan matahari tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya itu perkasa. Maka dari itu, jangan pernah menjelaskan diri kita kepada siapapun. Karena orang yang menyukai kita tidak butuh itu, dan orang yang membenci kita tidak percaya itu. Baik, kemudian jenis penyakit yang kelima menurut Imam Al-Ghazali yaitu adalah al-ghadab, marah, ya. Ketika dia sudah marah, tidak mampu menahan sabar, maka disitulah dia terkena penyakit hati. Disitulah hati dia akan sakit, ya. Dan yang keenam, yang terakhir menurut Imam Ghazali, penyakit hati yang keenam yaitu adalah ghibah, bergunjing atau gosip, ya. Dalam bahasa kita sekarang adalah gosip, ya. Ketika dia sudah menggosip, ghibah, mengatakan kepada temannya aib seseorang, aib temannya, maka disitulah dia terkena penyakit hati. Maka disitulah hati dia sedang sakit, ya. Ini adalah 6 jenis penyakit menurut Imam Al-Ghazali, yang mana hati seorang yang beriman, yang dahulunya selamat, yang dahulunya sehat, bisa sakit dikarenakan 6 jenis penyakit ini. Baik, jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, ya, jenis hati berikutnya yaitu adalah qalbun salim, hati yang selamat, ya. Yang pertama tadi qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang terakhir adalah qalbun salim, hati yang selamat. Apa itu qalbun salim? Apa itu hati yang selamat? Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari dosa-dosa, hati yang selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan, hati yang selamat dari jenis-jenis penyakit hati, hati yang selamat dari penyakit ria, hati yang selamat dari sombong, hasad, ujub, ghibah, marah, hati yang selamat dari semua penyakit-penyakit hati. Inilah yang dinamakan dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ciri-ciri orang sudah merasakan, sudah mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat, yang pertama yaitu adalah dia bisa ikhlas, ya. Yang pertama adalah ikhlas. Dia bisa melakukan ibadahnya dengan ikhlas. Dia mampu melaksanakan seluruh ibadah-ibadahnya, seluruh kebaikan-kebaikan dengan ikhlas. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan perihal tentang ikhlas, al-ikhlas, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ikhlas an tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ikhlas itu adalah engkau tidak menuntut
amal-amalmu untuk disaksikan, untuk dilihat oleh orang selain Allah Subhanahu wa taala. Wala mujazian, dan engkau tidak menuntut balasan atas perbuatan-perbuatan baikmu, atas ibadah-ibadahmu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita beribadah tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan balasan dari orang lain, dan kita tidak menghiraukan godaan-godaan orang lain, tidak menghiraukan ejekan-ejekan orang lain. Inilah yang dinamakan ikhlas. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang merasakan, yang sudah mendapatkan qalbun salim yang kedua adalah sabar. Dia mampu sabar, dia mampu menahan amarahnya, dia bisa bersabar, maka disitulah dia mendapatkan qalbun salim. Dia mendapatkan hati yang selamat, dia bisa menahan amarahnya, dia bisa menahan dari penyakit-penyakit hati, dia bisa melawan penyakit ria, dia bisa menahan dirinya agar tidak ujub, agar tidak sum'ah, agar tidak sombong, agar tidak terkena penyakit-penyakit yang lain ya. Dia menahan dirinya, dia bersabar atas seluruh musibah. Baik. Kemudian yang ketiga, ciri qalbun salim yang ketiga yaitu adalah syukur. Dia mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dia mampu bersyukur atas seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak syukur yang paling tinggi yaitu adalah ketika dia bisa bersyukur terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak syukur yang paling tinggi. Ketika Allah memberikan musibah kepadanya, dia malah bersyukur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi assalam, yang mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi beliau malah bersyukur. Dia mampu bersabar dan bersyukur. Inilah tingkatan syukur yang paling tinggi. Nabi Ayub alaihi salam dia mempunyai perkataan yang dikatakan di dalam dirinya bahwasanya seluruh yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya itu adalah punya Allah. Maka setelah Allah mau apakan nikmat tersebut ya. Maka dari itu ketika Nabi Ayub alaihissalam ditimpa miskin ya, yang dahulu kaya dia ditimpa miskin, maka dia ketika dia ditanya oleh setan, dia menjawab, harta-hartaku itu adalah milik Allah. Maka setelah Allah mau apakan hartanya, maka setelah Allah mau Allah ambil atau Allah biarkan ya, dia mampu bersyukur ya. Dia mempunyai prinsip bahwasanya seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah mau apakan apa yang dia miliki. Bahkan ketika Nabi Ayub, ketika anak-anak yang sangat banyak seketika dalam sekejap meninggal semua, Nabi Ayub masih mampu bersyukur. Dia mengatakan, anak-anak saya adalah punya Allah. Dan setelah Allah mau apakan anak-anak saya. Masya Allah, ini adalah prinsip Nabi Ayub alaihissalam dengan rasa syukurnya. Dia memiliki prinsip, apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Dan setelah Allah mau apakan miliknya, yang mau diambil, mau dibiarkan, yaitu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita adalah hanya bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri qalbun salim yang keempat adalah tawakal, yaitu dia mampu bertawakal kepada Allah. Dia mampu ya, menyerahkan seluruh urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah ciri qalbun salim yang kelima adalah memaafkan. Dia bisa memaafkan atas perbuatan-perbuatan orang lain. Orang lain memberikan keburukan kepadanya, orang lain berbuat jahat kepadanya, dia mampu memaafkannya. Dia mampu memaafkannya itu disebabkan qalbun salim, disebabkan hati dia yang selamat. Kemudian
Yang keenam adalah rendah hati. Ciri qalbun salim yang keenam itu adalah rendah hati atau tawadhu. Yang mana lawan kata rendah hati yaitu adalah sombong ya. Makanya perkataan sombong itu adalah ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Adapun perkataan tawadhu, perkataan rendah hati itu adalah huwa khairun minni, dia lebih baik dariku. Ini adalah perkataan rendah hati. Perkataan tawadhu, huwa khairun minni, dia lebih baik daripada aku. Ini adalah perkataan tawadhu. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri qalbun salim yang ketujuh yaitu adalah jujur. Ya, dia bisa jujur. Dia tidak berani bohong, apalagi kepada kedua orang tuanya atau kepada teman-temannya atau kepada yang lebih tua. Dia tidak berani berbohong. Ya. Dia senantiasa jujur, maka dia mampu jujur itu disebabkan qalbun salim, disebabkan hati dia yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedelapan adalah adil ya. Ketika dia diberikan amanah, dia bisa adil ya. Inilah ketika hati seorang sudah selamat qalbun salim, dia bisa merasa adil sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia bisa bersikap adil di kepemimpinannya. Ya. Kenapa? Karena hati dia yang selamat dari seluruh penyakit hati. Dia mampu adil, dia bisa adil dikarenakan hati dia yang selamat dari penyakit hati. Kemudian yang kesembilan yaitu adalah empati, yaitu dia merasakan, memahami perasaan orang lain. Dia merasa, ya, dia peka terhadap seseorang ya. Seseorang temannya merasa sedih, dia bantu, dia hibur. Temannya merasa kekurangan, dia bantu untuk cukupkan. Ya, inilah ciri yang kesembilan, ciri qalbun salim. Kemudian yang terakhir adalah zuhud. Dia bisa zuhud di dunia, dia bisa zuhud di akhirat. Ya. Ketika seorang sudah mampu zuhud, maka disitulah dia bisa mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang perihal tentang hati, yang mana hati dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah qalbun mayyit, yang mana hati ini sangat-sangat mati sehingga hidayah, kebenaran apapun mereka anggap salah, kesalahan mereka anggap benar. Ini adalah hati yang selamat, dan satu caranya yaitu adalah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jenis hati yang kedua yaitu adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit ya. Dan hati yang sakit ini mampu dibersihkan, mampu diselamatkan. Salah satunya yang paling efektif yaitu adalah dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, qiraatul Quran bitadabbur, dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ketika hati dia sakit, merasa gundah, merasa gelisah, dia membuka Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghayati, maka dia pasti akan mendapati ketenangan, ketentraman. Dia akan menyelamatkan hati dia akan menghidupkan hati dia akan menyelamatkan hati dia dari penyakit hati. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif yang bisa menyembuhkan qalbun marid, hati yang sakit, yaitu adalah dengan membaca Al-Quran. Maka beruntung kita bisa menghafal Al-Quran, bisa memurojaah Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita bisa mengobati hati kita dengan diri sendiri, dimanapun maupun kapanpun ya. Dimanapun kita hatinya sakit, kita mampu membersihkan, mampu mengobatinya. Makanya ketika kita merasakan hati sakit hati, maupun sakit hati karena apa ya, pemuda-pemuda sakit hati, coba dia membaca Al-Quran, maka hatinya sangat-sangat tenang, hatinya bisa tentram, penyakit-penyakit hati itu bisa hilang. Dia merasakan rasa sakit yang di hati tersebut akan hilang dengan dia membaca Al-Quran. Maka beruntunglah kita sebagai penghafal Al-Quran. Beruntunglah kita sebagai umat muslim yang mana kita diwajibkan untuk membaca
Al-Quran. Karena Al-Quran saja yang diwajibkan oleh Allah, bahkan itu bisa menjadi manfaat dan sangat bermanfaat bagi diri kita semua. Kemudian jenis penyakit hati yang terakhir yaitu adalah qalbun salim, yang mana hanya hati ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qalbun salim, hati yang selamat dari maksiat-maksiat, hati yang selamat dari dosa-dosa, hati yang selamat dari seluruh penyakit-penyakit hati yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita untuk menyelamatkan hati kita, marilah kita untuk mendapatkan hati kita qalbun salim, ya, yang mana hanya qalbun salim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari qalbun mayit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari qalbun marid, dan kita berdoa kepada Allah agar kita didapatkan qalbun salim, agar kita mendapatkan hati yang selamat hingga akhir hayat, sehingga kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dengan qalbun yang salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang mana tidak bermanfaat harta maupun anak kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.